Selamat datang kembali. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi ternyata rumit banget. Siapa atau apa ya yang patut disalahkan? Kita akan coba lihat gimana sih cara kita nentuin penyebab, apalagi buat isu-isu gede kayak misalnya perubahan iklim atau bahkan di kasus-kasus kriminal. Sumber kita kali ini bab 10 dari buku The Art of Uncertainty. Judulnya pas banget. Apa atau siapa yang patut disalahkan? Kausalitas, iklim, dan kejahatan. Bab ini kayak ngajak kita mikir lagi gitu, gimana kita nyambungin sebab sama akibat. Dan seringkali susah banget nunjuk satu penyebab pasti. Oke, misi kita dalam pembahasan ini, kita bongkar konsep kausalitas itu sendiri, kita lihat gimana para ilmuwan bergulat dengannya, contohnya di studi iklim, terus gimana sistem hukum kita coba nerapin itu pas nentuin tanggung jawab. Kita bakal lihat kenapa kepastian absolut itu ya seringkali susah banget didapat. Siap ya? Yuk kita bedah bab ini. Oke, hal pertama nih, yang sering banget ngejebak kita semua, dan bab ini langsung nyinggung itu. Kecenderungan kita buat lihat dua hal terjadi berurutan, terus langsung mikir, wah, yang satu pasti nyebabin yang lain. Logika, setelah ini, maka karena ini. Atau istilah kerennya, post hoc ergo propter hoc. Tepat sekali. Itu kekeliruan logika yang umum banget sih. Bab ini ngasih contoh yang bagus banget soal terapi penggantian hormon, HRT itu. Awalnya kan studi observasional, jadi cuma ngamatin orang aja, nunjukin ada korelasi positif gitu. Wanita pasca menopause yang pakai HRT, kelihatannya jantungnya lebih sehat dibanding yang enggak. Bahkan ada yang bilang HRT mengurangi risiko penyakit jantung. Wah, kedengarannya bagus banget ya waktu itu. Banget. Tapi terus muncullah uji coba terkontrol acak atau RCT. Yang standar emas itu ya? Betul, standar emasnya. Nah, hasil RCT ini justru bikin kaget. Bukan cuma manfaat jantungnya nggak sekuat yang diduga, tapi malah ada potensi risiko lain, termasuk peningkatan risiko kanker tertentu dan stroke. Ini pelajaran penting banget. Korelasi, secakap apapun kelihatannya, belum tentu sebab akibat. Bisa jadi kan, wanita yang milih HRT dari awal emang udah lebih sehat, atau gaya hidupnya beda aja. Oke. Jadi intinya jangan keburu nyimpulin ya, cuma karena kita lihat pola A diikuti B, belum tentu A itu penyebab B. Bisa jadi ada faktor C lain atau ya murni kebetulan aja gitu. Penting banget nih diinget pas kita nerima informasi, apalagi zaman sekarang ya, berita cepet banget. Nah, kalau korelasi aja nggak cukup nih, gimana caranya ilmuwan coba ngukur seberapa besar sih kontribusi suatu faktor risiko ke suatu penyakit di level populasi? Ada caranya nggak? Ada. Bab ini ngenalin konsep yang berguna banget di epidemiologi. Namanya fraksi atribusi populasi atau PAF. Gampangnya gini, PAF itu coba jawab pertanyaan. Kalau kita berhasil ngilangin faktor risiko X dari populasi, berapa persen kasus penyakit Y yang bisa kita cegah di populasi itu? Oh, jadi kayak ngukur dampak kalau kita melakukan sesuatu di kesehatan masyarakat gitu ya? Betul sekali. Contoh klasik yang sering dipakai dan dibahas juga di sini, itu hubungan merokok sama kanker paru-paru. Ada studi yang dikutip di Norwegia pada wanita. Itu ngitung PAF-nya sekitar 80%. 80%, gede banget itu. Iya, artinya di kelompok wanita perokok di studi itu, sekitar 80% kasus kanker paru-parunya bisa diatribusikan ke kebiasaan merokok mereka. Angka segini nunjukin potensi pencegahannya gede banget kalau faktor risiko merokok bisa dihilangin dari populasi itu. Jadi kelihatan skala masalahnya. Angka 80% itu dampaknya luar biasa ya. Ini jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana soal penyebab kanker yang lain? Kan kita sering dengar macam-macam ya, dari makanan, polusi, dikaitin sama kanker. Nah, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, IARC, itu punya sistem klasifikasinya kan? Betul, IARC ini bagian dari WHO ya. Tugasnya ngevaluasi bukti ilmiah soal potensi berbagai zat atau paparan nyebabin kanker ke manusia. Mereka punya sistem klasifikasi yang cukup dikenal. Ada beberapa grup. Grup 1 itu agen yang dipastikan karsinogenik bagi manusia. Buktinya udah kuat banget lah. Contohnya ya jelas, merokok, paparan asbestos, radiasi, terus daging olahan kayak sosis, ham. Bentar, daging olahan masuk grup 1? Sama kayak merokok? Serius? Masuk grup 1, iya. Tapi, ini penting nih buat dipahami artinya masuk grup 1 itu apa. Ini bagian yang sering salah paham, dan bab ini nekenin banget.
Klasifikasi IREC, terutama istilah kayak kemungkinan di grup 2A atau mungkin di grup 2B, itu bukan ngasih tahu seberapa besar probabilitas zat itu bikin kanker di kamu secara pribadi, atau seberapa kuat efek kankernya, bukan itu. Tapi ini lebih ke penilaian kualitatif soal kekuatan bukti ilmiah yang ada sekarang, yang dukung klaim bahwa zat itu bisa nyebabin kanker pada manusia dalam kondisi paparan tertentu. Oke. Jadi ini lebih soal seberapa yakin para ilmuwan aja berdasarkan studi yang ada, bukan soal seberapa bahaya buat saya pribadi kalau makan sosis sesekali gitu ya? Tepat. Ini soal ekspresi ketidakpastian tentang pengetahuan kita saat ini. Grup 2A, kemungkinan karsinogenik, contohnya kerja shift malam atau makan daging merah, artinya buktinya kuat tapi masih ada kurangnya gitu. Grup 2B, mungkin karsinogenik, kayak ekstrak lidah buaya utuh atau radiasi ponsel. Buktinya lebih terbatas lagi. Terus grup 3 tidak dapat diklasifikasikan, kayak kopi. Artinya buktinya nggak cukup aja buat nyimpulin apa-apa. Jadi kalau daging olahan masuk grup 1, itu artinya kekuatan bukti kalau dia bisa nyebabin kanker, khususnya kanker usus, itu setara sama kekuatan bukti buat merokok dan kanker paru. Tapi bukan berarti risiko per individunya sama besarnya. Jelas merokok jauh lebih bahaya secara individu. Badan Pelindungan Lingkungan AS, EPA, juga pakai pendekatan kualitatif mirip-mirip gini. Ini penting banget biar komunikasi risikonya akurat. Wah, ini klarifikasi penting banget sih. Cara sains ngomongin tingkat keyakinan atau ketidakpastian itu ternyata ada nuansanya ya. Oke, dari ketidakpastian soal klasifikasi resiko, kita pindah ke isu global yang juga penuh perdebatan soal penyebabnya, perubahan iklim. Gimana caranya ilmuwan mencoba menyalahkan atau ngasih atribusi pemanasan yang kita rasain ini ke aktivitas manusia? Nah, ini tantangan atribusi yang kompleks banget. Pendekatan utamanya yang dijelasin di bab ini sering disebut deteksi sidik jari atau fingerprinting. Idenya itu ngebandingin pola perubahan iklim yang teramati di dunia nyata sama apa yang disimulasikan oleh model-model iklim di komputer. Model-model ini yang buat prediksi iklim masa depan itu? Bukan? Nggak cuma masa depan, tapi juga masa lalu dan sekarang. Buat atribusi ini, ilmuwan ngejalanin simulasi modelnya pakai setidaknya 2 skenario utama. Skenario pertama itu cuma masukin faktor-faktor alami yang kita tahu ngaruh ke iklim, kayak letusan gunung berapi besar atau variasi siklus matahari. Skenario kedua itu masukin faktor alami ditambah sama pengaruh aktivitas manusia, terutama ya emisi gas rumah kaca dari bakar bahan bakar fosil dan perubahan lahan. Hasilnya, seperti yang sering digambarin di laporan IPCC ya, termasuk gambar yang dirujuk di buku ini, itu kelihatan banget bedanya. Model yang cuma jalan pakai faktor alami aja, itu gagal total buat niru tren pemanasan tajam yang kita amati sejak zaman praindustri, apalagi sejak pertengahan abad ke-20. Sebaliknya, pas sidik jari manusia, ya emisi gas rumah kaca itu dimasukin ke model, hasil simulasinya jadi cocok banget sama data suhu global yang beneran kita ukur. Nah, perbandingan inilah yang jadi dasar ilmiah utama kenapa IPCC tahun 2021 bilang pemanasan global akibat manusia itu tidak diragukan lagi atau unequivocal. Itu kan buat gambaran besarnya ya, tren pemanasan global. Tapi gimana kalau kejadian spesifik? Misalnya gelombang panas ekstrim yang mecahin rekor di Inggris tahun 2022 itu. Bisa nggak kita bilang, wah ini gara-gara perubahan iklim nih? Pertanyaan bagus. Itu masuk ke cabang ilmu iklim yang lagi berkembang pesat sekarang. Studi atribusi kejadian ekstrim. Met Office Inggris, badan cuaca di sana, ngelakuin analisis buat gelombang panas 2022 itu. Mereka pakai model iklim buat ngitung probabilitas terjadinya suhu sepanas itu dalam 2 dunia hipotesis. Satu dunia sekarang, yang iklimnya udah dipengaruhi manusia, kita sebut aja PHUM, probabilitas dengan pengaruh manusia. Satu lagi, dunia tanpa emisi gas rumah kaca dari manusia, PNAT, probabilitas di iklim alami, natural climate. Jadi kayak ngebandingin dunia nyata kita sama dunia kalau nggak ada kita gitu, tapi pakai model. Kurang lebih gitu ya, berdasarkan simulasi model. Hasilnya buat gelombang panas Inggris 2022 itu signifikan banget. Di dunia PNAT alami, suhu sepanas itu diperkirakan langka banget. Mungkin cuma terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun. Perkiraan kasarnya 1:4.000 tahun, tapi di dunia PHUM, dengan pengaruh manusia, kejadian itu jadi jauh lebih mungkin. Diperkirakan sekitar 1:40 tahun. Masih jarang sih, tapi lompatannya jauh banget.
Dari 1/4000 jadi 1/40. Itu artinya sekitar 100 kali lebih mungkin terjadi gara-gara perubahan iklim dong? Secara kasar iya. Studi itu nyimpulin kalau perubahan iklim akibat manusia bikin gelombang panas ekstrim kayak gitu jadi setidaknya 10 kali dan kemungkinan besarnya sekitar 100 kali lebih mungkin terjadi. Angka ini jelas kuat ya, tapi ilmuwan iklim selalu ngasih catatan penting. Perkiraan ini kan bergantung sama model iklim yang dipakai dan asumsi-asumsi di dalamnya. Selalu ada ketidakpastiannya. Menariknya, ada juga usaha buat ngitung probabilitas kausasi secara keseluruhan. Maksudnya, probabilitas bahwa aktivitas manusia itu penyebab setidaknya sebagian dari pemanasan yang kita amati. Beberapa hitungan naruh angka ini tinggi banget, dekat sama 1, misalnya 0,9999, yang mana yang nguatin lagi kesimpulan tidak diragukan lagi dari IPCC tadi. Oke, dari kompleksitas iklim, kita geser sekarang ke arena lain, di mana pertanyaan siapa yang salah itu jadi krusial banget dan dampaknya langsung kerasa. Ruang sidang, gimana konsep kausalitas yang penuh ketidakpastian ini diterapin di hukum? Bab ini kan bedain kasus perdata sama pidana ya? Betul, standar pembuktiannya beda. Kalau di kasus perdata, misalnya gugatan ganti rugi karena sakit akibat kerja gitu, standar yang umum dipakai di banyak negara kayak Inggris, itu keseimbangan probabilitas atau balance of probabilities. Intinya sih, penggugat harus buktiin kalau versi ceritanya itu lebih mungkin benar daripada tidak. Atau kasarnya, probabilitasnya di atas 50%. Di atas 50%, kedengarannya kayak lempar koin ya. Tapi gimana nerapinnya ke kasus medis yang rumit gitu? Nah, disinilah bukti ilmiah, terutama epidemiologi, bisa berperan. Bab ini bahas contoh kasus nyata Pak Cookson di Inggris. Dia kena kanker kandung kemih setelah bertahun-tahun kerja pakai pewarna industri. Pertanyaannya kan, paparannya di tempat kerja itu nyebabin kankernya nggak? Pengadilan perlu nimbang bukti. Salah satu alat bantu yang kadang dipakai, meskipun agak kontroversial juga, itu aturan penggandaan risiko atau doubling of risk. Penggandaan risiko, maksudnya gimana tuh? Idenya gini, kalau studi epidemiologi nunjukin paparan zat X itu ningkatin risiko penyakit Y lebih dari 2 kali lipat. Jadi, risiko relatif atau RR-nya lebih dari 2 dibanding yang nggak terpapar, maka secara matematis bisa dibilang buat individu yang terpapar dan kena penyakit, itu kemungkinan paparannya sebagai penyebab itu jadi di atas 50%. Jadi kayak jalan pintas statistik itu buat memenuhi standar keseimbangan probabilitas. Tapi, nah ini penting banget, bab ini juga ngingetin kalau ini penyederhanaan. Nerapin statistik populasi RR ke kasus individu itu penuh asumsi dan harus hati-hati banget. Harus lihat semua bukti lain juga, bukan aturan saklek gitu aja. Oke, jadi cuma alat bantu ya, bukan jawaban pasti. Itu buat kasus perdata. Terus gimana sama kasus pidana? Di sini kan taruhannya lebih tinggi lagi kebebasan orang. Standarnya juga lebih berat. Melampaui keraguan yang wajar atau beyond reasonable doubt. Bukti statistik macam apa yang bisa masuk ke sini? Di ranah pidana, fokusnya sering ke nilai pembuktian dari bukti forensik DNA, sidik jari, serat, dan lain-lain. Pas bukti kayak gini disajikan, apalagi yang ada statistiknya kayak DNA, cara yang dianggap paling pas oleh banyak ahli statistik forensik itu pakai likelihood ratio atau LR. Likelihood ratio, wah teknis nih kedengerannya. Intinya apa sih? Intinya, LR itu coba jawab pertanyaan, seberapa jauh lebih mungkin kita nemuin bukti ini, misalnya, DNA cocok antara TKP dan terdakwa, kalau hipotesis jaksa benar, terdakwa sumber DNA-nya, dibanding kalau hipotesis pembela yang benar, orang lain sumbernya. Jadi, ini perbandingan 2 kemungkinan soal bukti yang sama, tapi dilihat dari 2 skenario cerita yang beda. Oke, jadi bukan ngitung probabilitas bersalahnya langsung ya, tapi lebih ke seberapa kuat sih bukti ini dukung cerita jaksa dibanding cerita pembela? Tepat. Buat DNA, LR ini bisa gede banget angkanya. Jutaan, miliaran bahkan lebih. Itu nunjukin buktinya kuat banget dukung hipotesis jaksa. Nah, biar juri paham angka gede ini, di Inggris misalnya ada skala verbal yang direkomendasiin. LR antara 100 sampai 1000 mungkin dibilang dukungan cukup kuat. Kalau di atas 1 juta, sangat kuat. Menariknya, ada kayak batas atas nggak resmi gitu sekitar 1 miliar buat LR yang dilaporin di pengadilan Inggris. Mungkin biar nggak ngasih kesan kalau buktinya itu 100% pasti. Kan selalu ada kemungkinan error atau kebetulan, sekecil apapun. Tapi kayak yang kita bahas tadi, statistik kan bisa salah paham ya. Ada jebakan terkenal tuh namanya prosecutor's fallacy. Kekeliruan jaksa itu gimana cara kerjanya?
Nah, kekeliruan jaksa ini bahaya banget. Terjadi kalau seseorang, ya seringnya jaksa, tapi bisa siapa aja sih, nyampuradukin dua pertanyaan yang beda. Misalnya, kalau probabilitas nemuin kecocokan DNA secara acak itu 1/1 juta. Kekeliruan jaksa itu kalau dia bilang berarti probabilitas terdakwa nggak bersalah itu cuma 1/1 juta. Ini salah besar. Probabilitas cocok acak itu beda sama probabilitas nggak bersalah. LR yang tinggi emang nunjukin bukti kuat, tapi kekuatan kasus secara keseluruhan ya tergantung semua bukti yang ada, bukan cuma DNA. Plus asumsi awal kita soal kemungkinan bersalah sebelum ada bukti DNA. Dan kesalahan kayak gini bisa fatal akibatnya kan? Bab ini kan bahas kasus yang tragis banget ya. Iya, kasus Sally Clark di Inggris itu contoh yang sedih banget dan jadi peringatan keras. Sally Clark, dia pengacara, dihukum tahun 1999 karena dituduh bunuh 2 bayi laki-lakinya. Keduanya meninggal mendadak selang waktu setahun gitu. Di sidang, ada ahli pediatri terkenal bersaksi kalau kemungkinan 2 kematian bayi karena SIDS, sindrom kematian bayi mendadak, terjadi kebetulan di satu keluarga itu sekitar 1/73 juta. Angka ini didapat dari ngitung kuadratnya angka kejadian SIDS tunggal, sekitar 1/8.543. 1/73 juta. Waduh, kedengarannya kecil banget ya kemungkinan alami gitu. Persis! Angka itu kayaknya ngaruh banget ke juri. Tapi statistik ini kemudian dikritik habis-habisan sama Royal Statistical Society dan ahli statistik lain. Kesalahan utamanya itu asumsi kalau 2 kematian SIDS di satu keluarga itu kejadian independen, kayak lempar koin 2 kali. Padahal bisa aja ada faktor genetik atau lingkungan yang sama di keluarga itu yang bikin resiko SIDS lebih tinggi buat kedua anak. Jadi kematian kedua nggak independen dari yang pertama. Ngitung kuadrat probabilitas di kasus ini secara statistik salah kaprah dan ngebesarin banget kecilnya kemungkinan alami. Jadi statistik yang cacat ikut andil bikin orang dihukum salah gitu. Sangat mungkin. Meskipun banding Sally Clark akhirnya dikabulin beberapa tahun kemudian karena alasan lain, bukti medis nggak diungkap, peran statistik yang menyesatkan di sidang awalnya itu jadi sorotan utama, soal bahayanya salah pakai angka di pengadilan. Kasus tragis mirip juga ada di Australia, Catherine Folbigg, baru-baru ini dibebasin setelah 20 tahun di penjara karena bunuh anak-anaknya. Sebagian besar karena bukti genetik baru yang nunjukin kemungkinan penyebab alami kematian mereka. Kasus-kasus ini nunjukin betapa pentingnya hati-hati dan paham benar soal probabilitas dan statistik di sistem peradilan. Oke, setelah kita jalan-jalan nih dari HRT, merokok, klasifikasi ERC, atribusi iklim, sampai kasus hukum yang pelik ini. Apa sih kesimpulan besarnya dari bab ini soal menyalahkan sesuatu atau seseorang? Kesimpulan utamanya yaitu tadi, menetapkan kausalitas dan akibatnya, menyalahkan atau nentuin tanggung jawab, itu proses yang jauh lebih rumit dan penuh ketidakpastian daripada yang sering kita kira. Mau di sains atau hukum, ini seringnya melibatkan penilaian berdasarkan kekuatan keseluruhan bukti yang ada, bukan sekedar hitungan probabilitas matematis yang rapi. Model statistik, studi epidemiologi, simulasi iklim, itu semua alat bantu yang berharga banget, tapi hasilnya selalu bergantung sama asumsi di baliknya dan kualitas datanya. Kayak yang ditekankan pemikir kayak Keynes atau hakim kayak Lord Legate, ya, penting buat bedain antara angka probabilitasnya sendiri sama tingkat keyakinan kita pada angka itu berdasarkan bukti yang ada. Seringkali, info yang paling relevan malah nggak ada, atau data yang ada sifatnya umum, populasi, padahal keputusan harus dibuat buat kasus spesifik, individu. Jadi perjalanan kita lewat bab 10 ini bener-bener nunjukin betapa licinnya ya konsep sebab akibat itu. Kita udah lihat pentingnya nggak kejebak korelasi palsu, gimana ilmuwan coba ngukur kontribusi penyebab pakai PEAF atau sidik jari iklim, tantangan ngomongin ketidakpastian lewat klasifikasi kayak IARC, dan betapa rumit dan berisikonya nerapin konsep probabilitas ini di pengadilan, tempat nasib orang dipertaruhkan. Intinya ya, kepastian mutlak itu jarang ada. Nentuin penyebab seringkali soal nimbang bukti, ngakuin ada ketidakpastian, dan bikin keputusan terbaik berdasarkan info yang ada. Sambil sadar ada potensi salah. Dan kayak kasus Sally Clark dan Catherine Folbigg ingetin kita, kesalahan dalam nanganin bukti statistik itu bisa dampaknya menghancurkan banget. Perlu kerendahan hati intelektual dan pemahaman mendalam soal ketidakpastian ini.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam hidup kita sehari-hari atau pas kita baca berita, seberapa sering sih kita sendiri terlalu cepat nyimpulin sebab akibat? Dan setelah dengar kompleksitas yang kita bahas tadi, seberapa yakin kita seharusnya pas masyarakat gampang banget nunjuk satu kambing hitam buat masalah sosial atau global yang sebenarnya mungkin akarnya banyak dan saling terkait? Ini sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.